Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab ya. Ini ada pertanyaan yang lumayan menarik ya, lumayan lucu ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Wiranata Dreamer. Ini pertanyaan agak keputus ya bro ya. Gue juga nggak ngerti ya kenapa YouTube tuh kadang-kadang suka putus ya gitu ya. Di apa udah komen bisa putus. Tapi ini gue akan jawab ya pertanyaannya ya. Bro Wiranata bertanya, Bro coba bahas pendapat lo. Dengan koleksi jam, apa harus dimulai langsung dengan jam-jam mahal seperti Zenith, Rolex, dan lain-lain, atau mulai dari jam Seiko atau Tissot yang lebih murah? Oke, kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Oke, Bro Wiranata, jadi langsung gue jawab ya. Guys, jadi pertanyaannya sangat simpel ya. Jadi, kalau misalnya kita mau koleksi jam, lebih baik koleksinya tuh dari jam yang murah-murah gitu. Seperti misalnya yang nggak terlalu mahal, misalnya seperti Tissot, atau Seiko gitu ya, atau langsung masuk ke kayak ke Rolex atau yang lebih mahal gitu kayak Rolex, Omega gitu-gitu. Jadi mendingan menurut pendapat gue gimana gitu ya. Oke, Bro Wiranata begini ya. Ini sebenarnya gampang banget jawabannya. Jawabannya adalah ya ini sebenarnya tergantung kemampuan ekonomi aja, keadaan ekonomi seseorang, begitu aja gitu loh. Kalau umumnya rata-rata buat orang biasa gitu ya, itu berat kalau misalnya langsung start dari kayak Rolex atau mungkin apa ya Omega gitu ya, itu tuh berat gitu loh. Gua sendiri dulu tuh startnya nggak dari langsung Omega, Rolex gitu enggak gitu loh. Gue start dari awal. Dari awal tuh dulu gue pertamanya dari Tag Heuer gitu. Gue mainnya Tag Heuer dulu gitu loh. Karena gue juga merasa mahal gitu loh. Langsung jump ke Rolex atau Omega gitu itu mahal. Gue juga harus kumpulin duit. Dan gue juga apa ya. Dan juga langsung masuk ke kayak ke Rolex, Omega begitu ya. Itu kayak bukan hanya mahal gitu ya, tapi juga apa ya, kadang kita tuh ada nyalinya gitu loh. Kalau bayangin ya, orang yang misalnya belum pernah apa punya jam, terus toto disuruh beli jam semahal Rolex Omega begitu, itu kan apa ya, hatinya kan ciut gitu loh. Jadi nyalinya juga belum tentu ada gitu loh. Nah makanya biasanya orang startnya dari yang merek yang nggak terlalu terlalu mahal gitu loh. Jadi pelan-pelan naiknya tuh pelan-pelan gitu loh. Nah itu sebenarnya lebih ke psikologi sih gitu loh. Jadi kayak lu misal lu makan gitu kan, lu makan kan juga dikunyah dulu kan, di makannya pelan-pelan gitu loh. Bukannya langsung dicekok gitu loh. Dicekok gitu ya orang bisa kadang-kadang bisa muntah begitu kan. Nah ini juga sama gitu loh. Jadi kalau orang langsung toto cus aja masuk ke Zenith, Omega, Rolex gitu, harganya segituan gitu ya. Orang yang belum pernah punya pengalaman sama jam disuruh toto ambil jam kayak begitu gitu. Itu kadang-kadang apa ya, mereka juga bisa merasa ya ngapain gitu loh. Misalnya orang toto beli gitu. Wah, udah banyak apa mahal begitu. Ternyata nggak berapa suka. Nah, kan bagaimana? Kan tapi udah keluar duit segitu banyak gitu. Ya emang sih kalau beli Rolex sih nanti bisa dijual lagi ya, tapi dijual lagi juga kemungkinan juga apa ya, lu kalau udah beli ya dijual lagi juga, kecuali lu pedagang ya rata-rata juga lu pasti rugi, iya kan? Bener gitu. Jadi kebanyakan orang rata-rata ya mulai dari yang bawah-bawah dulu gitu. Karena ke satu memang harga mahal, kedua apa ya, nyali gitu loh. Orang tuh bayangin orang yang belum pernah main jam toto di langsung tembak yang mahal begitu. Kan nyalinya belum ada gitu loh. Jadi makanya menurut gua sih kalau pertanyaan lu ini ya lebih baik yang mana ya? Ya kalau misalnya kayak orang kayak gua yang sekarang gua udah tahu ya, apa gua udah lebih bisa apresiasi gitu ya. Apa gue lebih bisa apresiasi jam, gue juga orangnya apa ya, gue juga kesenangan gue sama jam tangan itu juga apa makin lama makin tinggi gitu ya. Ya gue kalau tanya gue terus, misalnya ada orang yang suka banget sama jam tangan, dia juga udah ngerti gitu ya, wah dia udah bisa hargai gitu ya, kenapa kenapa kan ada orang ya bro ya, jujur yang ngomong ya, beli jam tangan gitu. Makanya banyak orang sekarang tuh beli jam tangan kayak misalnya langsung beli Rolex, itu banyak orang yang beli jam tangan langsung mahal gitu loh. Biasanya belinya apa ya, Rolex gitu, tapi mereka tuh bukannya beli langsung Rolex karena mereka suka jam tangan atau enggak bukan. Karena kenapa? Karena Rolex itu status simbol, status simbol gitu. Jadi
Oh, orang beli Rolex supaya apa? Supaya ya udah ini buat jam, buat apa, status. Nih, gue nih orang kaya gitu. Jadi banyak orang belinya Rolex ya karena apa ya? Karena mereka mau nunjukin ke orang aja bahan bahan apa, fashion gitu loh. Oh, ini apa? Gue orang orang berduit nih gitu. Intinya kan kayak begitu. Gitu loh. Tapi kalau benar-benar orangnya demen jam gitu ya. Ya, kita biasanya kan apa, orang kan nggak begitu gitu loh. Nggak akan tuh langsung beli ratusan apa, beli 100 apa jam kayak sampai 100 juta, 1 juta lebih gitu ya. Apa langsung tembak ke sana gitu. Rata-rata orang nggak seperti itu gitu. Nah, jadi gini ya bro ya, kalau tanya gue lebih baik yang mana ya? Ya menurut gue sih, kalau misalnya ya, kalau jelas kalau kayak gue sekarang ya, gue udah lebih ngerti soal jam dibanding dulu waktu gue mulai main gitu ya. Dulu gue start dari Tag Heuer gitu, dan begitu akhirnya gue mulai naik 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 begitu ya. Ya kalau misal kayak gue sekarang udah ngerti begini, udah ngerti ya, gue juga bisa apresiasi. Ada orang ya tak apa, seperti gue bilang, buang duit misalnya kayak 100 juta gitu ya, dan dia mungkin nggak, apa ya namanya ya, dia nggak bisa apa ya, maksudnya gimana ya, misal dia buat 100 juta, 100 juta lebih gitu ya, buat jam-jam yang kayak Rolex, Omega begitu ya. Dia mungkin ada orang yang nggak, misalnya nggak berapa suka jam gitu ya, dia nggak bisa lihat gitu, kenapa sih ngapain buang sampai segitunya untuk jam ini gitu loh. Kecintaannya tuh nggak, belum segitunya gitu loh bro, ngerti gak gitu. Nah tapi banyak orang beli jam Rolex gitu langsung, tapi itu bukannya seperti gue bilang, itu bukannya cinta jam, itu mah itu gara-gara ya dia memang pengen tunjukin orang aja, oh dia orang berduit gitu, buat pamer gitu. Itu lain cerita gitu ya. Itu nilainya buat dia ya itu gitu, dia rela buang 100 juta lebih, apa yang penting nunjukin ke orang, nih gue orang berduit gitu loh. Nah itu lain gitu loh. Tapi kalau orang yang biasa-biasa ya, misalnya nggak mau apa, bukannya buat fashion, bukan buat pamer gitu ya, lu langsung suruh taruh 100 juta untuk sebuah jam gitu, itu mereka kan harus ngerti kan gitu. Oh maksudnya kayak, aduh, kenapa nih ngapain buang sampai 1 juta buat kayak Rolex, Omega, kalau misalnya ada Tissot gitu, buat apa gitu loh, apa buat apa, apa buang-buang duit sampai segitu banyaknya, kalau misalnya ada jam yang lebih murah kayak Seiko atau Tissot gitu. Nah itu kan sesuatu yang harus di-build over time kan, harus apa, harus melalui proses kan gitu. Jadi ya kalau misal kayak gue yang udah laluin proses itu, dan gue mungkin gue bisa bilang ya, kalau misal lo tanya gue, karena gue udah laluin proses itu, gue juga udah ngerti gitu ya, gue bisa bisa rasain gitu perbedaannya ya. Oh ya, antara Rolex, Omega dibanding sama jam-jam yang di levelnya di bawah itu gitu ya, gue udah bisa rasain gitu perbedaan. Oh ya, perbedaan di sini nih, bagusnya di sini, di sini, di sini gitu ya. Buat gue buang duit lebih banyak sampai ke level Rolex, Omega begitu ya, buat gue oke-oke aja gitu loh, kalau gue memang punya duit ya gitu loh. Tapi kalau buat orang lain kan belum tentu gitu, kalau misal mereka nggak ngerti gitu loh. Nah makanya Kak, tapi kalau lu tanya gua sebagai orang yang udah laluin proses itu, dan gua udah ngerti gitu ya perbedaannya gitu ya, dan gua udah lebih bisa menghargai kualitasnya gitu ya. Ya gua sih mendingan ya langsung aja, apa, ke Omega atau Rolex gitu loh. Apalagi kalau misal duitnya memang ada gitu, kenapa enggak gitu. Kalau misal orangnya emang situasi ekonominya memumpuni gitu, ya nggak apa-apa langsung masuk ke sono gitu loh. Apalagi kalau dia memang udah ngerti gitu loh. Tapi rata-rata, jujur ngomong, rata-rata tuh hampir boleh dibilang 90% bro. 90% orang lebih gitu ya, 95% bahkan gue boleh bilang, orang tuh rata-rata tuh startnya nggak kayak begitu gitu. Startnya tuh pasti yang murah dulu gitu loh, karena orang tuh nggak mungkin kayak langsung nancep gitu, nggak mungkin gitu. Sama kayak lu orang sekolah, masa lu langsung tau-tau naik ke SMP, kan nggak mungkin kan. Kan TK dulu, SD gitu kan, baru nanti SMP, SMA gitu kan. Jadi bukannya langsung loncat gitu loh. Jadi kalau lu tanya gua lebih bagus mana, lebih bagus langsung masuk ke Rolex, Omega, Zenith, atau start dari Seiko apa segala ya, kalau memang bener ya orangnya apa, punya duit yang cukup, terus dia juga mungkin punya apa ya, punya mungkin, misalnya mungkin ya misalnya dia mungkin punya temennya juga punya segudang jam gitu, dari yang murah sampai mahal dia udah mainin, dia udah ngerti tuh
apa jam murah yang kayak gimana rasanya, jam mahal kayak gimana gitu ya. Dia udah banding-bandingin Seiko sama Rolex, Seiko sama Omega gitu ya, jam yang Tissot sama Omega, Tissot sama Rolex ya, dia udah bandingin semuanya. Jadi dia udah bandingin dari jam tangan punya orang, terus duitnya juga dia dia mungkin dari keluarga yang lumayan cukup secara ekonomi gitu ya. Kemampuan ekonominya mungkin memumpuni gitu ya. Ya dalam situasi seperti itu ya menurut gue ya ngapain dia apa start dari Seiko segala, ya nggak usah, langsung aja masuk ke Rolex gitu loh, ke Omega atau Zenith gitu loh. Kalau memang dia memang udah ngerti dan dia juga punya kemampuan ekonomi juga memumpuni gitu ya, langsung aja masuk ke Rolex atau Omega atau Zenith gitu loh, atau Breitling gitu loh. Tapi sekali lagi gue bilang, tapi rata-rata orang tuh nggak ada situasi seperti itu gitu. Rata-rata orang tuh nggak mungkin seperti itu bro, karena kita harus jujur gitu ya. Buat orang normal, hobi ini mahal, jam tangan itu mahal gitu loh. Buat gua, jam tangan itu mahal gitu loh. Jadi untuk start langsung Toto, Zenith, Breitling, Omega gitu, aduh itu kemahalan gitu buat buat orang normal gitu. Jadi buat orang normal tuh rata-rata ya mesti harus build dari apa ya, startnya dari yang apa ya, dari yang nggak terlalu mahal dulu kayak Tissot, Hamilton, Oris, terus apa Seiko gitu. Nah nanti pelan-pelan naik gitu loh, apa nabung pelan-pelan naik gitu, dan apa sambil tunggu waktu gitu loh, karena nyalinya juga perlu di apa, perlu di build gitu loh, menurut gue begitu gitu. Jadi ya jadi ringkasnya, secara ringkas ya kalau tanya gue lebih baik langsung apa Zenith segala gitu tinggi begitu, atau mulai dari awal. Ya menurut gua kalau memang orangnya memang apa ya, cukup mampu secara ekonomi dan juga dia juga udah ngerti banget ya perbedaannya gitu ya, dia bisa apresiasi lah apa kualitas misalnya Rolex, Omega apa itu jam-jam yang lebih high end gitu dibanding yang di bawahnya gitu ya, dia bisa apresiasi perbedaan kualitasnya gitu, dan dia juga mampu secara ekonomi, ya langsung aja masuk gitu loh. Ngapain dia mulai start dari bawah gitu loh. Sama aja kayak tanya, oh kalau ada orang jenius gitu, dia toto bisa loncat sampai apa, gak usah TK, langsung SD gitu. Ada orang jenius gitu misalnya, gua nggak tahu ada atau nggak, tapi misalnya ada orang yang pinter sekali, dia bisa loncat gitu langsung ke SD. Ya udah silakan lah gitu. Sama itu kan sama aja kayak begitu kan umpamanya gitu kan. Jadi ya kalau memang orangnya mampu secara ekonomi dan dia juga udah ngerti perbedaannya dan dia bisa apresiasi, ya langsung aja gitu loh, nggak ada salahnya gitu loh. Tapi kan rata-rata kan orang nggak kayak gitu gitu kan. Sama kayak anak jenius gitu, misalnya dia nggak usah masuk TK, langsung SD juga bisa, otaknya cukup pintar gitu, ya udah langsung aja masuk, nggak ada salahnya gitu. Tapi kan orang, rata-rata orang kan nggak seperti itu. Rata-rata orang kan nggak jenius seperti itu gitu. Nah jadi ya sama gitu, orang yang main hobi jam itu rata-rata juga yang normal tuh nggak seperti itu gitu. Kita semua start biasanya dari bawah, karena hobi jam tangan ini mahal dan udah gitu juga butuh nyali bro, untuk buang duit segitu banyak ya gila. Gue dulu tuh jujur ngomong ya, sebelum gue suka jam tangan ya, gue tuh nggak ngerti gitu orang tuh bisa habisin sampai puluhan sampai ratusan juta buat sebuah jam tangan. Dan gue juga build kayak memupuk apa rasa cinta, rasa seneng gitu ya, itu tuh butuh waktu gitu loh. Dulu waktu gue start hobi itu gitu ya, beberapa jam tuh gue nggak lihat bagusnya di mana gitu. Terus sampai beberapa tahun kemudian gue mulai bisa lihat, dan gue mulai bisa rela untuk buang duit lebih banyak di model-model tertentu gitu loh. Nah itu sesuatu yang nggak bisa langsung sekejap aja begitu, itu butuh waktu gitu. Nah makanya menurut gue pertanyaan lu ini adalah ya paling bagus ya memang langsung aja jebret ke Rolex segala gitu ya. Tapi buat orang normal itu hampir sebenarnya nggak mungkin gitu, menurut gua begitu gitu. Jadi ya lebih bagus mana ya, lebih baik ya langsung aja masuk gitu. Kalau memang orang udah ngerti, kemampuan ekonomi juga mumpuni gitu. Tapi rata-rata jujur itu susah buat orang normal. Orang biasanya harus mulai dari awal begitu gitu loh, untuk belajar pelan-pelan gitu loh, mulai dari yang agak apa nggak terlalu high end dulu, nanti pelan-pelan ngerangkak dari bawah ke atas gitu. Jadi intinya ini pertanyaan lo sebenarnya sama aja kayak orang disuruh apa lebih bagus langsung loncat begini
atau misal start dari bawah gitu. Ya paling bagus memang langsung loncat gitu, tapi banyak orang tuh hidup nggak kayak begitu. Tapi orang hidup itu biasanya tuh start dari bawah terus pelan-pelan ngerangkak ke atas. Nah itu yang lebih bagus, dan menurut gue secara pribadi juga lebih bagus begitu. Sama aja kayak lu hidup kan, lu hidup bukannya langsung orang yang langsung start jebret di atas gitu, sama orang yang dari bawah pelan-pelan naik gitu, mana yang lebih bagus gitu. Ya emang sih paling bagus emang langsung toto udah di atas gitu ya, tapi banyak orang nggak begitu. Banyak orang lebih lebih apa lebih common-nya tuh orang dari bawah terus toto begini gitu. Gitu menurut gue begitu sih. Ya begitu aja ya, jawaban gue kali ini udah agak panjang Bro Wiranata, semoga ini membantu. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Wiranata, langsung komen di bawah, nanti gue akan jawab kalau misal menarik. Makasih guys sudah nonton, sampai jumpa di video Gojam berikutnya, bye bye.